Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 83. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali membahas kisah-kisah tentang Bani Israel. Bahkan sebagian besar juz 1 dalam surah Al-Baqarah membahas kisah-kisah tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak keistimewaan kepada mereka. Misalnya, mengutamakan mereka atas umat yang lain di kala itu, menyelamatkan mereka dari tenggelamnya di Laut Merah, menurunkan al-manna dan salwa, dan lain-lain sebagainya. Sebagai catatan, manna dan salwa adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Bani Israel berupa makanan nikmat dan bergizi. Manna dan salwa merupakan dua jenis makanan berbeda yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 57, Quran Surah Al-A'raf ayat 160, dan Quran Surah Toha ayat 80. Dalam tafsir Al-Tabari terdapat perbedaan arti manna dan salwa. Beberapa riwayat mengatakan arti manna dan salwa, yaitu manna adalah sejenis minuman seperti salju, seperti madu, atau roti yang lunak yang terbuat dari jagung dan sumsum, jahe, dan sesuatu yang jatuh dari pohon. Sedangkan salwa berarti burung puyuh, dan burung merpati atau burung dara. Kembali ke dalam bahasan surah Al-Baqarah ayat 83. Dalam tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb dijelaskan bahwa perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel tersebut ditetapkan kepada mereka di bawah bayang-bayang gunung yang diangkat di atas mereka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian kepada Bani Israel dan meminta mereka untuk menepati perjanjian tersebut, mereka justru berpaling dan ingkar. Mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedang mereka mengetahui dan mengingatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan pelanggaran mereka ke dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 agar menjadi pelajaran bagi sekalian manusia, terkhusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah
ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan bahwa dahulu Bani Israel telah mengambil janji terhadap Tuhan untuk mengerjakan sejumlah perintah yang telah diperintahkan kepada mereka. Namun mayoritas Bani Israel mengingkari dengan sengaja, padahal mereka tahu dan ingat betul perjanjian tersebut. Dan hanya sebagian kecil dari mereka yang tetap menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan apa saja isi kesepakatan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaum Yahudi dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang mereka langgar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa sekutu baginya, hanya tunduk pada perintah Allah saja tanpa ada sesembahan yang lainnya. Ibadah kepada Allah semata merupakan bukti akidah yang benar. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini adalah hak yang paling tinggi dan paling agung, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembah sendirian tanpa disekutukan dengan apapun. Jadi kalimat yang berbunyi janganlah kamu menyembah selain Allah berbentuk berita, tetapi makna dalamnya adalah perintah. Perintah yang disampaikan dengan cara demikian dan sangat kuat. Kaum Bani Israel diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru mereka menyekutukannya dengan sebuah patung sapi. Patung yang terbuat dari emas tersebut disembah dan dituhankan oleh Bani Israel. Perjanjian kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini disebutkan setelah hak Allah untuk ditaati, sebab di antara hak-hak seluruh makhluk yang paling kuat dan paling utama adalah hak kepada orang tua. Seperti tercantum dalam surah Luqman ayat 14 yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, "Aku bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Lebih lanjut aku bertanya, "Lalu apa lagi?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Berbakti kepada ibu bapak." Lalu kutanyakan kembali, "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, berbuat baik kepada kaum kerabat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh berbuat baik kepada kaum kerabat dengan cara menyambung tali silaturahmi. Berbuat baik kepada mereka dapat menguatkan ikatan di antara mereka. Umat tidak lain adalah kumpulan dari beberapa keluarga. Jadi baiknya umat tergantung pula baiknya keluarga, dan rusaknya umat juga tergantung pada rusaknya keluarga. Selanjutnya yang keempat, yaitu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Mereka adalah anak-anak kecil yang tidak punya ayah, sebagai tulang punggung pencari rezeki bagi mereka. Al-Quran dan As-Sunnah penuh dengan wasiat kepada mereka agar dikasihi, menanggung nafkah kehidupannya dan menjaga hartanya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Orang yang menanggung anak yatim, baik dari kerabatnya atau orang lain, aku dan dia kedudukannya seperti dua jari ini di surga nanti. Rasulullah berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, berbuat baik kepada orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang tidak berpunya cukup harta untuk menafkahi diri mereka sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berbuat baik dan membantu mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, orang yang mengurus janda dan miskin seperti mujahid di jalan Allah. Dan aku rasa beliau juga mengatakan, dan seperti orang yang sholat malam tak jemu-jemu dan puasa yang tak pernah henti. Hadis riwayat Muslim. Mereka, kaum Bani Israel, diperintahkan untuk berbuat baik, namun banyak dari mereka malah menzalimi anak yatim, menzalimi kaum duafa, bahkan durhaka kepada kedua orang tua. Perjanjian keenam yang dilanggar adalah mengucapkan perkataan baik, bersikap santun, dan menampilkan wajah yang berseri kepada sesama manusia, bukan hanya kepada saudara-saudara kita saja, tapi kepada seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa perintah tersebut berbuat baik ini berlaku umum, mencakup seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Ulama Hasan al-Basri berpendapat mengenai maksud tutur kata baik pada penggalan surah Al-Baqarah ayat 83 di atas adalah termasuk ucapan yang baik, adalah menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, bersabar, suka memberi maaf, serta berkata kepada manusia lain dengan ucapan yang baik, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, yaitu setiap akhlak baik yang diridhoi oleh Allah. Kaum Bani Israel diperintahkan untuk berkata baik dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi banyak mereka yang melanggar. Mereka banyak mengucapkan kata-kata tercela dan tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Terakhir, yang ketujuh, yaitu mendirikan sholat dan membayar zakat. Sholat adalah tiang agama, jalan untuk mencapai ketakwaan, penghubung dengan Allah, dan cara untuk menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Akan tetapi syaratnya, sholat itu harus dilaksanakan dengan ikhlas, dengan penuh kehusukan kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kalimatnya adalah aqimus sholah, atau artinya tegakkanlah sholat, bukan amilus sholat atau kerjakanlah sholat. Dan sedangkan pembayaran zakat merupakan hal yang vital untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir menjelaskan kata sholah dan zakat pada ayat ini merupakan bagian dari perintah Allah yang paling utama atas Bani Israel pada masanya. Dahulu melaksanakan sholat secara sempurna dapat memperbaiki jiwa, mendidik watak, dan menghiasinya dengan berbagai macam sifat utama, serta mencegahnya dari perbuatan-perbuatan hina. Hal ini disandingkan dengan membayar zakat kepada kaum fakir miskin, karena zakat dapat merealisasikan solidaritas sosial di antara sesama manusia, membahagiakan individu dan masyarakat, serta menebar kemakmuran dan kegembiraan kepada semua orang.
Namun mengenai sholat dan zakat ini tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan bagaimana ciri-ciri dan jenis cara sholat dan zakat dari kaum ahli kitab terdahulu. Tetapi Wahbah menjelaskan penyandingan kedua perintah ini berdasarkan hubungan syaratnya, yaitu sholat harus dilaksanakan sesuai syarat yang penuh ikhlas dan khusyuk, sedangkan zakat merupakan solusi bagi hal vital dalam memperbaiki keadaan masyarakat. Maka zakat dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Parahnya, kala itu Bani Israel meninggalkan sholat, menolak membayar zakat, dan bahkan membunuh beberapa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa perjanjiannya dengan Bani Israel ini banyak diingkari. Adapun mereka dengan sengaja membangkang dari perintah Allah, sementara mereka ingat dan paham. Hanya ada sebagian kecil dari Bani Israel yang tunduk dan taat akan perintahnya. Al-Quran menggunakan metode yang bervariasi untuk mengajari dan memperbaiki keburukan-keburukan kaum Yahudi dan membawanya dari keadaan yang buruk menjadi lebih baik, dari keadaan lampau hingga masa kini. Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada para leluhur dan memilih di antara Bani Israel daripada umat yang lain untuk diselamatkan dari tenggelam, menurunkan mana dan salwa sampai ditimpa hukuman hingga Allah menerima taubatnya. Mereka melalaikan janji itu, tidak mau menepati janji-janjinya. Semua itu bertujuan menjelaskan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada harapan bagi kaum Yahudi untuk beriman, sebab kaum Yahudi telah mewarisi watak buruk para leluhurnya yang telah menjadi penghalang mereka untuk menerima hidayah. Sekian bahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.